Salam Semina Pagi. Kali ini dalam ilmu teologi saya akan sharingkan dalam konten ini tentang keibuan Allah, atau biasa kita menyebutnya Allah yang Maha Rahim, atau sejajar juga kerahiman ilahi. Kata Maha Rahim tidak muncul dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menemukannya. Entah itu Alkitab terjemahan hasil kerjasama Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) ataupun LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Tetapi kata Maha Rahim ini sering muncul dalam teks-teks doa misa kudus, termasuk juga dalam teks doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi. Kata Maha Rahim dapat disejajarkan atau searti dengan kata berbelas kasih, juga murah hati, yang dalam Alkitab berbahasa Ibrani muncul berkali-kali walau dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin karena bentuk yang berbeda-beda itulah, maka seringkali dalam Alkitab terjemahan bahasa-bahasa Eropa seringkali dipakai penggunaan kata merciful yang berarti Maha Rahim, atau mercy yang berarti kerahiman, demi maksud penyejajaran arti dan makna kata. Mari bersama kita renungkan kata kerahiman ini dalam cita rasa bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia akan sangat mudah mengaitkan pemahaman kerahiman dengan rahim ibu. Mengapa rahim ibu? Dalam bahasa Ibrani, asal kata rahim disebut rehem, yang berarti rahim atau kandungan ibu. Rehem, rahamim, merupakan kata benda untuk rahim dalam bahasa Ibrani. Sementara rikham, kata kerja, atau rahum, merupakan kata sifatnya. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama terdapat pula beberapa kata lain yang memuat arti yang serupa dengan rahim, yaitu hesed. Kata hesed dalam Ibrani, yakni kata benda, diterjemahkan kasih setia dalam bahasa Indonesia. Muatan kata kasih setia menegaskan bahwa Allah seolah-olah mewajibkan dirinya untuk selalu menunjukkan kasihnya kepada manusia, dan bahwa Allah yang setia dalam kasih itu tanpa syarat. Sementara kata kerja hanan searti dengan kebaikan yang penuh pengertian dan kelembutan. Singkatnya, pengenalan akan Tuhan yang Maha Rahim itu, atau yang berkerahiman itu, secara antrofonistis ditemukan melalui pendekatan karakteristik seorang ibu yang memiliki rahim demi berlangsungnya proses mengandung. Poinnya adalah pengenalan akan Allah yang Maha Rahim itu ditemukan dalam ciri yang hampir sama seperti rahim seorang ibu yang sedang mengandung. Maka pengenalan akan Allah itu kurang lebih diterjemahkan dalam mengenali manusia, yaitu karakteristik seorang ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang-orang Israel atau para penulis Perjanjian Lama mengartikan kata kerahiman atau Maha Rahim ini? Pertama sekali, perlu kita ingat bahwa sepanjang sejarah bangsa Israel, mereka mengalami Allah secara nyata. Mengalami Allah secara nyata itu berarti mereka yakin bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan, dan selanjutnya Allah senantiasa berkarya di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel mengalami Allah sebagai Dia yang sungguh ada, yang berkarya dalam hidup mereka, yang menciptakan, yang memulihkan, dan tentu Allah yang menyelamatkan. Jika para penulis Perjanjian Lama berbicara tentang kerahiman, pertama-tama mereka selalu memikirkan kehidupan, bahkan kelahiran. Keturunan Abraham pernah mau dimusnahkan oleh penguasa Mesir, tetapi karena pengalaman kuat kuasa Allah, mereka tetap memperoleh dan menikmati kehidupan.
Bagi orang yang pernah mendapat hukuman mati, lalu kemudian dibebaskan, pasti akan yakin sekali akan tingginya nilai kehidupan. Betapa karunia kehidupan disadari sebagai suatu penyelenggaraan ilahi. Di sana lagi persisnya ditemukan pengalaman akan Allah yang nyata itu. Maka pokok penting dari kata rahim atau kerahiman bukanlah tentang suatu perasaan belaka atau suatu pengalaman rohani yang begitu indah, yang mengharukan, tetapi sesuatu yang sangat serius, seperti kita membayangkan betapa seriusnya proses tumbuhnya hidup baru dalam rahim seorang ibu. Selain memahami makna kata rahim, kerahiman, mahrahim, dalam kaitannya dengan pengalaman akan kehadiran Allah yang nyata, kata kerahiman juga mengacu pada keterangan tempat, yakni tempat paling awal adanya manusia, yaitu rahim. Atau dalam kaitannya dengan Allah, kita berasal dari pangkuan Allah, rahim Allah. Maka kerahiman bukan melulu kita mengerti sebagai suatu perasaan belaka yang menggambarkan Allah yang Maha Rahim secara romantis, tapi suatu peristiwa, pengalaman, kejadian. Kerahiman itu adalah penyelenggaraan. Kerahiman Allah itu tanpa bayaran, bahkan malah kasih yang penuh pengorbanan. Kasih keibuan Allah terungkap dalam simbol Raja Wali. Dalam kitab Yesaya disebutkan demikian: laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia. Nah, kerahiman Allah tentu melampaui kasih ibu manapun sepanjang masa. Hal itu dengan indah diungkapkan Nabi Yesaya pula. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan engkau, aku tidak akan melupakan engkau. Maksudnya, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, Allah sekali-kali tidak akan melupakan anaknya, makhluk ciptaannya. Dalam penutupnya, lanjutan ayat yang sama, Yesaya menuliskan, lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Allah bersabda bahwa kita telah digambarkan sedemikian rupa, telah dibentuk sedemikian rupa oleh Allah dan menjadi gambaran untuknya tentang kehidupan kita. Jika sharing ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Terima kasih. Salam Semina Padi.